Masih mencari nasi padang terenak di Jakarta, hari ini kita mau nyobain nasi padang Medan Baru. Ini salah satu nasi padang sultan yang ada di Jakarta dan terkenal banget menu kepala ikan kakapnya. Gak cuma itu aja, ada satu menu lagi yang wajib dicoba, namanya sambal ganja. Harganya udah sultan, tapi kira-kira rasanya seenak apa sih? Siapin makanan kalian, kita cobain bareng yuk. Hai semuanya. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Kita kembali lagi mencari nasi padang terenak di Jakarta. Bener, hari ini kita di nasi padang legend lagi, namanya Medan Baru. Di sini ada menu-menu unik kayak kepala ikan yang gede banget guys. Ikutin kita yuk. Yuk. Ini cabangnya guys yang ada di Pesanggerahan. Kalau yang aslinya itu di Krekot, tapi katanya masaknya itu tetap di Krekot, dibawa ke sini setiap hari. Begitu masuk ternyata kita bisa lihat dapurnya dulu. Ini adem loh, ber-AC dan tempatnya tuh nyaman banget. Nah tuh guys, kepala ikannya jadi dimasak dulu di dalam kuah gulai ya. Kuah gulai. Biar apa tuh? Biar meresap tuh. Ya, biar meresap sampai panas biar nanti juga kunyitnya itu rasa enak. Oh, jadi kalau kepala ikan itu seninya adalah makan bagian-bagian yang kenyal-kenyalnya guys. Matanya, pipinya itu dagingnya katanya paling enak. Kita lihat ada makanannya apa aja nih. Ada gulai daun singkong, ada nangkanya juga. Jadi kita bisa pilih sayurnya itu nangka atau daun singkong guys. Dan sini ada telur, ada rendang juga. Walaupun ini makanan Melayu tetap rendang ya guys ya. Terus ini sambal gajahnya guys. Ini penasaran banget kayak apa rasanya ya. Ini lucunya guys, kalau di sini tuh ada sampelnya. Jadi kita mau pesen terus Betul. ada namanya. Bisa Kita tahu. pilih-pilih dulu dari displaynya. Ini kalian juga bisa lihat ukuran kepala ikan kakapnya. Ini yang terkenal banget di sini ikan Iya, kakapnya nih iya, harus iya. banget pesen. Ini ada yang ukuran kecilnya aja gede banget tuh guys. Iya, gede banget nih. Ini sedang, ini yang paling besar. Kalau yang besar berapa mbak? 399. Oh jadi 200.000, 300.000, 400.000 guys. Ini Iya. lihat itu ukuran ikan kakapnya. Kita karena berdua aja kita pesan yang kecil aja guys. Oke. Mantap guys. Ini dia. Di sini ada nasi rames ya. Benar, nasi ramesnya itu udah dapet kayak tempe, sambal, timun sama pilihan antara daun singkong atau sayur nangka. Betul. Terus sambelnya juga bisa pilih mau sambal hijau atau sambal merah. Ini berapa nih Grat kalau kayak begini belum pakai daging? Ini harganya 37.000. Premium ya dia ya. Premium. Dia harganya emang berdasarkan dengan nasi padang legendnya dia ya. Iya, iya, iya. Harga-harga lauknya juga tadi aku lihat kayak rendangnya itu 37 ribuan. Nasi ramesnya 37 ribuan, terus ayamnya juga berapa ayamnya dong? Ayamnya 37.000. Kita bakal cobain saya enak apa, ini legend banget soalnya. Yuk. Seperti biasa kita memulai dengan dua lauk wajib kita di nasi padang yaitu rendang dan ayam gulai. ini kita masukin dulu. Nih kalian lihat nih. Dia punya rendang itu warnanya nggak terlalu hitam banget, agak sedikit kemerah-merahan gitu coklatnya dan agak sedikit lumat legit, Iya, iya, kental gimana gitu ya. Coba. Dan ini tuh wangi banget ya. Masakan-masakan wangi banget. Semoga rasanya sesuai dengan harganya ya guys ya. Oh iya, berarti di nasi ramesnya belum ada bumbu rendang guys. Betul. Boleh Jadi minta nggak ya? nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mau beli rendangnya. Oke guys, kita cobain dari nasinya dulu ya guys ya. Oke. Soalnya ini nasinya itu udah dikasih bumbu gulainya guys. Gulai. Duh aku jadi teringat masa kecil aku pernah makan di Medan Baru yang di Krekot sekali. Tapi aku lupa banget rasanya kayak gimana. Ya aku mau cobain lagi. Nasi pakai bumbu gulainya dulu ya. Iya. Bumbu Nasinya gulainya kental ya. kayaknya enak nih. Lengket-lengket khas Iya. pra Padang banget ya. Makan bareng guys. Nasinya Nasinya wangi ya, kayak wangi. perat tapi lengket. Terus ada wangi daun pandannya berasa banget gitu. Kayak nasinya sendiri harum bener kamu. Mungkin jasmine rice kali ya. Iya, nasinya sendiri tuh beda deh. Bener-bener ini nasinya beda dari tempat lain. Apalagi ditambah sama si gulainya dia yang berlemak banget dan kelapanya tuh kayak kental-kental gitu guys. Kita coba pakai si sambal hijau sama tempenya ya. Nah, sambal hijaunya itu tadi aku bener-bener ngiler karena ada potongan-potongan Teri terinya. Medan. Tuh guys kayak gini. Oke. Makan guys. Mau cobain tempenya nggak? Enggak, aku bawa langsung pakai sambal loh. Sambal enak banget. Udah sambal hijaunya enak banget. Cabenya itu bagian-bagian yang nggak ke rajang ya, crispy guys. Jadi cabenya itu bagian kulit-kulitnya ini masih utuh-utuh crispy. Terus dia dapat gurih umami dari si teri Medannya. Nggak terlalu pedas tapi wangi cabai hijaunya tuh berasa banget ya. Bener. Kayaknya Setuju. ini salah satu sambal terenak deh. Sambal hijau tuh enak ya. Sama payakung buah. Ini lebih nggak pedas, payakung gua lebih pedas, tapi ini lebih ada tekstur ya. Ada garing-garing, crispy, seger dari cabai yang masih utuh-utuhnya ini. Ini aku cobain tempenya. Tempenya agak manis ya. Coba tempe. Dia crispy ya. Tempenya garing. Walaupun kelihatannya kayak basah-basah gini, tapi tempenya tuh garing. Sebenarnya enak, tapi untuk Padang agak nggak lazim ya. Ya ini soalnya katanya emang masakannya tuh masakan Melayu guys. Jadi emang lebih ke arahnya tuh manis, gurih. Karena bumbunya tuh kayak kental banget. Ya, ya.
Nah, cobain ayam gulainya guys. Oke. Ayam gulainya, aduh, kayaknya mantap Cobain, banget ya. coba. Aku ngelihat dari bumbu luarnya aja udah mantep guys. Langsung coplok tuh Aduh. ayam saking lembutnya guys. Gulainya. Ini dagingnya legit banget. Oke Ma. Bumbu gulainya tuh nggak bisa bohong ya, kentalnya itu ya, kelapanya itu. Cuma emang dia nggak sepedes yang kita cobain di Natrabu kayaknya ya. Dia bumbunya tuh lebih ke gurih asin gitu. Kalau Natrabu dia ada pedesnya. Ini aku nasi ayam pakai sambal hijau. Untuk gulai sih enak sih, dagingnya legit, bumbunya mantep. Emang kurang pedes aja. Kalau kalian mau pedes, tinggal tambahin sih cabai hijaunya. Nah sekarang aku mau cobain sayur nangkanya nih. Ini juga boleh pilih antara ini atau daun singkong. Dan dikasihnya tuh gemuk-gemuk banget tuh, gede-gede. Iya. Ambil deh. Tuh ya, juicy banget kayaknya. Makan bareng. Empuk banget. Kita sengaja pilihnya beda biar bisa sharing guys. Nih kamu cobain daun singkongnya. Asik. Oh iya, daun singkongnya juga nggak polos, udah digulai juga ya. Dan ada teri medannya juga. Tuh. Serba Medan, namanya juga Medan baru ya. Berarti ini gurih kali ya, coba. Daun singkong. singkong. Saya masak di rumah dulu. Jadi udah direbus sampai empuk. Kita coba rendangnya ya guys ya. Dari tadi kita masih anggurin rendangnya, ini bumbunya bener-bener lengket-lengket gimana gitu ya. Cobain bumbunya dulu. Tadi kamu kan kasih aku bumbunya ya. Masa ada daging di bumbunya? Ada wangi karinya guys di bumbunya. Wangi rempah kari kayak cumin gitu. Penuh rempah-rempah rasanya. Jadi berasa ada sedikit makanan Melayunya itu kenceng banget. Terus pedes lagi. Iya benar. Enak banget. Dan dagingnya tadi aku dapet yang empuk banget. Guys, kita cobain dagingnya. Coba aku pegang. Mbak ambil gak? Nih guys dagingnya. Ini dagingnya guys, dia kayak perpaduan antara daging yang empuk sama ada daging yang udah kering juga. Kita coba ya. Makan bareng guys. Buat aku yang nggak suka daging yang keras, ini lumayan empuk. Iya ya. Teksturnya kayak ada urat-urat sengkelnya guys. Wow. Tapi bumbunya merasa banget ke dalam. Ini rendangnya istimewa. Enak banget. Emang harganya nggak bisa bohong ya. Iya. Enak banget tapi mahal banget. Gimana ya? Cuman aku suka sih soalnya dia beda dari biasanya. Kayak nasinya aja beda gitu. Sambalnya juara sih. Tapi aku mau menormalisasi makan Indonesia itu mahal. Karena sebenarnya makan Indonesia itu susah masaknya kan. Iya. Kita makan spaghetti di mall 70.000, 90.000. Masa kayak gini 37.000 kita bilang mahal. Iya. Padahal enaknya nggak kalah gitu. Tuh. Nah di sini ada beberapa menu yang wajib dipesan, tapi kita mau sampai ke intinya aja, yaitu sambal ganjanya guys. Nah ini banyak orang sampai mengira-ngira apakah beneran pakai daun tersebut, tapi namanya sih sambal ganja ya, kita nggak tahu isinya apa. Tapi bentuknya itu unik ya, kayak Ini- semacam urap Bali gitu ya warnanya ya. Namanya asam udang. Mungkin pakai udang teri dicacah gitu. Coba ya penasaran. Oh bukan, dia pakai udang direbus terus dicacah-cacah dalamnya gitu tuh. Ada kayak udangnya. Kita coba ya. Ini udangnya ukurannya segini-segini nih, dipotongnya ya. Iya, udangnya kecil-kecil. Pakai nasi nggak kamu? Pakai. Pengen coba ininya doang? Coba ininya doang. Hah? Kok ada asemnya ya? Kan emang asam udang dia. Jadi ini ada asemnya guys dari belimbing wuluh. Terus ada juga potongan-potongan bawang merah sama ada Daun cabai jeruk. hijaunya juga. Ada potongan daun jeruk juga. Jadi somehow ada sedikit mirip sambal matah gitu. Iya, tapi lebih asam, lebih segar. Ini bisa banget jadi lauk. Soalnya dia ada tekstur udangnya kuat ya. Iya. Lucu sih. Ini kalau dimakan pakai nasi bikin nambah terus soal asam. Cuma rasanya kayak polos gitu ya guys. Menu terwajib di sini. Ambil Grab, tipinya Grab. Ini bumbunya aja berarti beda ya sama bumbu gulai ya. Kalau ambil mau? Lah. Ini bumbunya kental banget. Ini Dan pokoknya- warnanya oranye tua gitu. Salah satu makanan terwajib di sini ya ini, pala ikannya, pala ikan kakap putih. Nah, aku tuh paling suka bagian-bagian yang Apa tuh? ada kenyal-kenyalnya. Ini kan dagingnya nih, kita coba dagingnya dulu. Ntar abis ini baru kita cobain matanya guys. Matanya itu, dagingnya. Guys, ini dagingnya juicy banget. Cobain pakai bumbu gulainya. Makan bareng. Emang enak banget. Ikannya lembut banget ya. Dan ini ukuran yang kecil aja menurut aku masih banyak kok isinya ya. Aku mau coba bagian-bagian ininya nih. Nah ini nih, bibir ikannya nih adalah bagian-bagian yang banyak mengandung si kulit. Nah kulit-kulit ini yang aku demen soalnya dia ada kayak kenyal-kenyalnya. Justru ini yang dicari gak? Tuh bagian-bagian rahang-rahang kayak Kenyal-kenyalnya gini, itu ya? kulit-kulit kayak gini tuh. Tambah guys. Wow. Terus ada daging-daging yang nyelak-nyelak di sini nih. Istimewa. Terus bumbunya tuh ada sedikit
asemnya ya. Kayak ada sedikit asemnya juga. Enak sih. Dan dulu aku pernah cobain ini dibawa pulang, jauh lebih enakan langsung makannya di sini ya. Dia lebih melting banget dagingnya. Bumbunya tuh thick banget ya. Rasanya kuat, tapi beda banget sama si gulai. Iya, dia lebih asem. Ada kayak asemnya. Habis ini kita bakal coba ngobrolin untuk memberikan nilai menurut pendapat kita ya, dibandingkan dengan nasi padang lainnya. Oke. Oke. Baiklah guys, setelah kita ngobrol-ngobrol, mempertimbangkan harga, rasa, dan juga menu-menunya, kita memberikan nilai 8. 5. Jujur ya, ini menurut pendapat aku, secara enak, dia paling enak. Paling enak. Paling enak menurut aku. Cuma paling mahal juga. Di antaranya udah pernah kita review-review sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia nggak semahal ini, mungkin aku bisa kasih di atas yang paling enak sebelumnya gitu. Cuma harganya itu emang di atas rata-rata, jadinya 85 gitu. Kalau kamu gimana? Aku di sini tuh menurut aku yang best tuh nasi, bumbu gulai sama sambal hijau. Ya, benar. Ya, tapi memang ya setuju sama kamu sih ya kurang lebih. Pokoknya ini Padang premium lah. Kalau kalian lagi pengen makan yang beda dari yang lain, ini boleh banget dicobain guys. Lagi ulang tahun. Benar. Kalau kalian punya ide-ide atau tempat makan Padang enak lainnya, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah biar kita bisa cobain juga buat kalian. Ketemu lagi di video berikutnya. Selamat makan semuanya.